Maka orang-orang yang di akhir zaman yang masih beristiqomah dalam beragamanya, maka itulah orang-orang yang disebut dengan keluarganya Rasulullah SAW, keluarganya Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah orang-orang yang di akhir zaman tidak pernah bertemu dengan Nabi, gak pernah berjumpa dengan Nabi, akan tetapi dia senantiasa mengidolakan, dia senantiasa mempercayai apa-apa yang disampaikan oleh Nabi. Itu adalah orang-orang yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida waliyan mursida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanihi illa yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun giladun sidat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Amma ba'du. Jamaah pengajian Mushola Al-Mubarak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, karena Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepada kita banyak sekali nikmat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepada kita banyak sekali rahmat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepada kita banyak sekali hidayah, sehingga dengan nikmat, rahmat dan hidayah itulah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke majelis-majelis ilmu yang mana Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang senantiasa belajar ilmu agama. Maka pada hakikatnya ketika kita belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menaungi majelis-majelis yang mana majelis tersebut yatadarrasuna wa yaqra'una al-Qur'an, yang mana majelis tersebut mempelajari dan membaca Al-Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikatnya untuk mengepakkan sayapnya bagi orang-orang yang senantiasa datang ke majelis-majelis ilmu. Wa nazzalat alaihimus sakinah, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan menurunkan sakinah. Sakinah yaitu adalah ketenangan jiwa, kebahagiaan bagi orang-orang yang senantiasa belajar ilmu agama. Jamaah pengajian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita ketahui bersama bahwasanya mungkin kadang hati kita, jiwa kita itu merasakan sebuah kegelisahan, kadang merasakan sebuah kegalauan, kadang merasakan rasa kesedihan dan lain sebagainya. Maka pada hakikatnya untuk mengobati itu semua yaitu adalah datang ke majelis-majelis ilmu. Datang ke majelis-majelis ilmu.
Kadang ada sebagian orang di luar sana, mereka ketika merasakan hatinya galau, ketika mereka merasakan hatinya sedang sedih, mereka malah lari ke tempat-tempat yang justru menjauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk datang ke majelis-majelis ilmu. Salah satu keutamaannya yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebahagiaan di dalam hati dan jiwa kita. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat kita sebagai orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja li talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji." Barang siapa kharaja li talabul ilmi, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk belajar ilmu agama, fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala hatta yarji, sampai ia kembali ke rumahnya. Artinya apa Bapak-bapak yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Artinya ketika kita berjalan dari rumah kita, niatkan dalam hati kita untuk belajar ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan ke masjid, jalan ke majelis-majelis ilmu, itu adalah kita disebut dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita meninggal, kita wafat di saat kita belajar ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai mati syahid atau mati dalam keadaan husnul khotimah. Jamaah pengajian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah pentingnya kita belajar ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin bagi kita yang sudah dewasa, yang sudah menjadi seorang ayah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegur kita untuk mendidik anak-anak kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wal yahsal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim wal yattaqillaha wal yaqulu qaulan sadida." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegur kita yang sudah memiliki anak tapi anaknya tidak kita didik dengan ilmu agama, Bapak-bapak sekalian. Wal yahsal ladzi law taraku, maka hendaklah kamu itu takut apabila kamu itu meninggalkan dzurriyyatan di'afa, apabila kamu itu meninggalkan keturunan kamu dalam keadaan lemah. Lemah tentang apa? Lemah tentang keimanan dan ilmu agamanya. Ini menjadi PR bagi kita semua Bapak-bapak sekalian. Kita memiliki anak, tetapi anak kita tidak pernah kita ajari tentang agamanya. Ketika kita tidak pernah mengajari anak kita tentang agamanya, lantas bagaimana anak kita ini tidak tahu ketika kita sudah wafat cara untuk mendoakan orang tuanya. Jamaah pengajian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Rasulullah SAW pun menyampaikan, "Innallaha yubghidu man aliman bid dunya wa jahiran bil akhirah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu murka, yubghidu, murka, man aliman bid dunya, barang siapa yang dia pandai tentang ilmu dunianya, wa jahiran bil akhirah, tapi dia bodoh tentang ilmu agamanya. Jamaah pengajian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah pentingnya kita belajar ilmu agama, terutama mengajari anak-anak kita tentang ilmu agamanya, karena merekalah yang nanti yang akan mendoakan kita setelah kita wafat. Anak kita saat ini adalah investasi akhirat kita, Bapak-bapak sekalian. Mungkin kita memiliki anak 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya, maka didiklah selagi dia masih kecil. Karena anak-anak kita ini adalah investasi akhirat kita. Apabila anak-anak kita baik, apabila anak-anak kita melaksanakan sholat,
Apabila anak-anak kita gemar mengaji, pada hakikatnya pahalanya akan terus mengalir di hadapan Allah Subhanahu wa taala walaupun kita sudah wafat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In qata'a amalu ibnu Adam illa min salasin." Maka terputuslah amal anak Adam kecuali dengan 3 hal. Ketika kita wafat, akan tetapi pahalanya akan senantiasa mengalir. Yang pertama yaitu adalah sedekahul jariyah. Yang pertama yaitu adalah sedekah jariyah. Maka sedekahul jariyah ini bagian daripada pahala yang senantiasa mengalir walaupun kita sudah wafat. Kemudian yang kedua yaitu adalah al-ilmu yantafi'u bihi. Yang kedua yaitu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita ajarkan kepada anak kita, ilmu yang kita ajarkan kepada saudara kita, ilmu-ilmu agama yang kita ajarkan kepada seluruh umat Islam, itu akan senantiasa mengalir walaupun kita sudah wafat. Alif yang kita ajarkan kepada anak kita atau keponakan kita, ba yang kita ajarkan kepada anak kita atau keponakan kita, kemudian sampai ia bisa mengaji, sampai ia bisa membaca Al-Quran. Selama anak itu membaca Al-Quran kemudian mengaji, itu pahalanya akan senantiasa mengalir walaupun kita sudah wafat. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang terakhir yaitu adalah wa waladun sholih yad'u lahu. Yang terakhir itu adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Jadi pada hakikatnya ketika kita mengajari anak-anak kita tentang ilmu agama, mereka tahu bagaimana caranya mendoakan orang tuanya. Mereka tahu bagaimana caranya menyelamatkan orang tuanya dari siksa kuburnya. Mereka tahu bagaimana caranya mendoakan orang tuanya daripada api neraka, Bapak sekalian. Maka inilah pentingnya didikan kita tentang ilmu agama anak kita. Jangan sampai kita sudah memiliki anak 1, 2, 3, akan tetapi tidak pernah terbesit dalam diri kita, tidak pernah terbesit dalam hati kita untuk mengajari anak-anak kita tentang agamanya. Kita nggak pernah ngajari anak kita tentang sholat. Kita nggak pernah ngajari anak kita tentang membaca Al-Quran. Lantas ketika kita sudah wafat, lalu bagaimana anak kita ini mendoakan kita? Dia nggak tahu caranya mendoakan orang tuanya karena tidak dididik oleh orang tuanya tentang perkara agamanya. Jamaah pengajian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu tamparan keras bagi kita selaku orang tua. Terlebih-lebih sekarang kita berada di akhir zaman, yang mana semua kemaksiatan itu sudah tidak bisa dipungkir lagi. Mungkin di zamannya Rasulullah, di zamannya para sahabat Rasulullah, para sahabat dan orang-orang yang lainnya itu bertemu dengan Rasulullah. Sehingga apa? Mereka mungkin bisa menjaga dirinya dari kemaksiatan. Kenapa demikian? Karena ketika ada seseorang di zaman Rasulullah, ketika ada seorang sahabat yang mereka melakukan kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala langsung tegur. Allah yang akan menegur melalui lisannya Rasulullah SAW. Dan mungkin di zaman sahabat teknologi belum begitu pesat, begitu berkembang. Dan di akhir zaman kita seperti ini, Masya Allah, kita sungguh sulit untuk keluar yang namanya dari maksiat, dari perkara-perkara dosa. Karena apa? Karena memang sudah tersebar, baik di media sosial, baik di lingkungan, dan lain sebagainya. Maka inilah PR kita Bapak-bapak sekalian. Apakah kita bisa menghindari daripada kemaksiatan tersebut? Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala yang begitu besar bagi orang-orang yang senantiasa beristiqomah dalam beragama.
Jadi ketika walaupun kita sudah berada di akhir zaman, walaupun kita sudah berada di penghujung zaman, kemaksiatan tersebar di mana-mana, tapi ketika kita masih berpegang teguh dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala, ketika waktunya sholat, ya kita sholat. Ketika waktunya berpuasa, ya kita berpuasa. Walaupun kita mungkin tidak bisa terhindar dari kemaksiatan, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala yang begitu besar dengan beristiqomah dalam beragamanya. Maka orang-orang yang di akhir zaman yang masih beristiqomah dalam beragamanya, maka itulah orang-orang yang disebut dengan keluarganya Rasulullah SAW, keluarganya Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah orang-orang yang di akhir zaman tidak pernah bertemu dengan Nabi, gak pernah berjumpa dengan Nabi, akan tetapi dia senantiasa mengidolakan, dia senantiasa mempercayai apa-apa yang disampaikan oleh Nabi. Itu adalah orang-orang yang nanti disebut menjadi keluarganya Rasulullah SAW. Jamaah pengajian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka jawablah fa inni qarib, maka jawablah sesungguhnya aku dekat. Akan kukabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jamaah pengajian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita tentang perkara yang mungkin ini adalah senjatanya umat Islam, yaitu adalah doa. Maka Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Betapa banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan karena doa orang tuanya. Betapa banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala hancurkan karena doa orang yang terzolimi. Maka doa itu adalah silahul mukmin, senjatanya orang mukmin. Maka pernah suatu ketika Bapak sekalian, di zaman sahabat, yaitu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu itu pernah berperang melawan tentara Romawi, ya, melawan tentara Romawi. Kemudian tentara Romawi ini kalah, terpukul, sehingga mereka ini lari melewati sungai dengan menggunakan kapal, dengan menggunakan perahu mereka lari. Sedangkan tentaranya Sa'ad bin Abi Waqqas mengejar dari belakang untuk menawan tentara-tentara Romawi yang dikejar oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka ketika tentara Romawi itu mereka berjalan, mereka kabur dengan menggunakan perahu, mereka sudah menggunakan perahu, mereka kabur menyeberangi sungai. Kemudian tentara Muslim itu tidak punya perahu, karena semua perahunya dipakai oleh orang-orang Romawi untuk menyeberangi sungai tersebut. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas melihat kejadian tersebut, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terjadi Bapak-bapak sekalian? Kemudian yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizatnya. Allah Subhanahu wa taala berikan sedikit keistimewaannya. Yaitu adalah apa? Yaitu adalah tentara muslim yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas mampu
menyeberangi sungai dengan kudanya berjalan di atas air. Maka ketika itu tentara Romawi melihat ke belakang, tentara muslim berjalan menggunakan kuda melewati sungai. Maka sampai-sampai tentara Romawi itu mengatakan bahwasanya yang kita lawan itu bukan manusia, tetapi jin. Sampai tentara Romawi mengatakan demikian. Artinya Bapak sekalian, doanya Sa'ad bin Abi Waqqas diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan tentara kaum muslimin bisa berjalan menyeberangi sungai dengan menggunakan kuda tanpa menggunakan perahu. Itu berkat daripada doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Artinya Bapak-bapak sekalian, bahwasanya doa itu adalah penting dan senjatanya kaum muslimin. Jamaah pengajian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maka ketika manusia bertanya kepada Nabi Muhammad tentang Allah, maka katakanlah Allah itu dekat. Allah itu dekat dengan kita, Bapak-bapak sekalian. Mungkin ya, kita pernah nih Bapak-bapak sekalian, pernah ada doa di dalam hati kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan secara cash. Mungkin doanya itu tidak secara lisan, atau tidak melaksanakan sholat sunnah dulu, kemudian melaksanakan kewajiban zikir, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tetapi di dalam batin kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Itu banyak terjadi hal demikian Bapak sekalian. Ya. Maka itulah bentuk daripada Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan kita. Maka dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala itu malu Bapak-bapak sekalian. Apabila ada seorang hamba yang mereka ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan sholat fardu, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengangkat tangannya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkannya. Allah itu pada hakikatnya malu Bapak-bapak sekalian. Karena apa? Karena sifatnya Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang lagi Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka Allah malu jika ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya berdoa, berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkannya. Allah itu malu Bapak sekalian. Ya. Maka hal yang paling penting dalam kehidupan kita, mungkin ketika kita mendapatkan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, baik dari keluarga kita, baik dari saudara kita, baik dari anak kita, baik dari tetangga kita, baik dari kawan kerja kita, bos kita mungkin. Ketika kita memiliki masalah, itu mengadunya jangan kepada kawan kita Bapak sekalian, karena tidak akan memberikan solusi. Mengadunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mengadunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta solusi, jalan terbaik daripada setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Karena pada hakikatnya kita diperintahkan untuk berdoa. Kita sholat Bapak-bapak sekalian, di dalam sholat itu ada doa. Di dalam sholat ada doa. Kemudian di dalam membaca Al-Quran itu pun ada doa. Maka pada hakikatnya kita ini pun berkewajiban untuk berdoa. Ya. Allah itu sayang dengan orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sungkan-sungkan ketika berdoa. Jangan malu-malu ketika berdoa. Mari angkat tangan kita
bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan kita untuk saat ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya pasti mengabulkan doa seorang hamba. Kalaupun tidak dibalas secara cash di dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala akan membalas doa-doa kita ini di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua doa kita ini di akhirat. Ya. Kemudian kenapa ketika kita sering berdoa, kemudian kita berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kok doa kita ini tidak pernah dikabulin oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Maka mungkin salah satu daripada ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bagian bisa jadi karena kemaksiatan dan dosa kita lah sebagai penutupnya. Tidak bisa Allah Subhanahu wa taala langsung mengabulkan doa seorang hamba ketika hamba tersebut senantiasa melakukan kemaksiatan. Apalagi hamba tersebut senantiasa memakan daripada harta-harta yang haram. Maka pernah Nabi SAW bercerita tentang ada seorang yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tersebut seperti dalam perjalanan jauh, kemudian mengangkat kedua tangannya, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Dia mengeluh berpeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan walibasu haram, sedangkan apa yang dia pakai itu haram. Wa masrubu haram, sedangkan apa yang ia minum itu adalah dari harta yang haram. Wa gudiya bil haram, sedangkan dia itu hidup daripada perkara-perkara yang haram. Fa anna yastajaba lahu, lantas bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu akan mengabulkan doa orang tersebut, sedangkan orang tersebut makan dari harta yang haram, minum dari harta yang haram, sedangkan ia selalu berkegiatan dari perkara-perkara yang haram. Jamaah pengajian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu kita perhatikan Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tentang apa yang kita makan, apa yang kita kasih kepada keluarga kita. Karena apa yang kita kasih kepada keluarga kita, apa yang kita makan, itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita memakan diri kita, memberikan makan ke dalam diri kita, memberikan makan kepada anak-anak kita, ke keluarga kita dari harta-harta yang haram. Mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tidak terasa dampaknya. 10 tahun kemudian Bapak-bapak sekalian, barusan kita tahu, oh bisa jadi anak kita sakit, anak kita badung, atau kita mendapatkan musibah dan lain sebagainya. Bisa jadi kita pernah memberikan keluarga kita, memberikan anak-anak kita daripada harta-harta yang haram. Maka ini yang perlu menjadi catatan Bapak-bapak sekalian. Lebih baik kita menghindari harta yang haram. Lebih baik kita menghindari daripada memberikan anak-anak kita daripada makan yang haram. Daripada kita memberikan anak kita dari perkara yang haram, sehingga membuat celaka kita nanti di dunia dan maupun di akhirat. Jamaah pengajian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa hal tentang waktu-waktu yang mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita, yaitu adalah waktu-waktu yang mustajab ketika berdoa. Yang pertama yaitu adalah berdoa di hari Jumat. Jadi ketika kita berdoa itu ketika di hari Jumat terutama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bagian daripada waktu-waktu yang mustajab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, pada hari Jumat terdapat suatu waktu
yang tidaklah seorang hamba muslim yang ia berdiri melaksanakan sholat lantas ia memunajatkan suatu doa kepada Allah Subhanahu wa taala bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberi apa yang ia minta. Jadi hari Jumat itu bagian daripada hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang hamba. Kemudian juga dalam hadis yang lain dari Abu Darda bin Abi Musa al-As'ari, ia berkata, Abdullah bin Umar bertanya kepadaku, apakah engkau pernah mendengar ayahmu menyebut suatu hadis dari Nabi mengenai waktu mustajab doa di hari Jumat? Kemudian Abu Darda menjawab, iya betul, aku pernah mendengar dari ayahku yaitu Abi Musa. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, waktu tersebut adalah antara imam duduk ketika khutbah hingga imam menunaikan sholat Jumat. Jamaah pengajian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka waktunya jelaskan lagi waktunya kapan, yaitu adalah ketika imam duduk dan ketika khutbah yang kedua, kemudian ketika menunaikan sholat. Jadi antara jeda di antara khutbah pertama dan khutbah kedua, itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, waktu-waktu yang mustajab yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa seorang hamba, yang kedua yaitu adalah saat berpuasa dan berbuka puasa. Rasulullah SAW bersabda, orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-nya kelak. Jamaah pengajian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah keutamaan daripada orang-orang yang senantiasa berpuasa. Yang pertama yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan ketika ia berpuasa, kemudian ketika ia berbuka puasa, Allah Subhanahu wa taala, disitulah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang hamba. Maka disunahkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuka puasa. Dan ketika orang-orang yang berpuasa ini, Allah Subhanahu wa taala berikan satu keutamaan istimewa di surga Allah Subhanahu wa taala, yang mana penghuni surga yang lain itu ingin sekali memiliki keutamaan tersebut. Orang-orang yang ahlu siyam, orang-orang yang suka berpuasa, Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan di surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang ahlu siyam, yang suka berpuasa, Allah Subhanahu wa taala sudah berikan sebuah pintu, jalur khusus untuk menuju surga, yaitu adalah Babur Royan. Dan ketika ia sudah menjadi penduduk surganya itu iri dengan orang-orang yang demikian, orang-orang yang senantiasa berpuasa, yaitu apa? Bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih di antara kita yang tidak ingin melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana wajahnya Allah Subhanahu wa taala? Jangankan demikian, ketika kita mengidolakan sebuah istri kita, ya, itu sungguh sudah membuat hati kita bahagia. Apalagi kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu dengan presiden aja, bertemu dengan Presiden Jokowi aja mungkin sudah membuat hati kita bahagia. Kita tidak pernah jumpa, ya, suatu ketika datang ke metro, bertemu dengan kita, bersalaman dengan kita, berbicara dengan kita, itu sudah membuat kebahagiaan dalam hati kita. Itu bertemu dengan presiden, apalagi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketiga yaitu adalah setelah sholat fardu, setelah sholat wajib. Ya, maka ini mungkin jadi koreksi bagi diri kita. Biasanya kadang kita itu setelah melaksanakan sholat wajib itu kadang lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal disunahkan Bapak-bapak sekalian, ketika setelah sholat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat. Ya kan? Bahkan Allah itu sangat malu gitu kan. Ketika ada seorang hamba tadi yang dia setelah sholat tiba-tiba tidak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cemburu Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang demikian. Dia setelah melakukan sholat sunnah, sholat wajib, akan tapi seolah-olah dia tidak mengeluh kesahkan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu menanti-nanti hambanya ini ngerengek. Menanti-nanti Allah Subhanahu wa taala itu. Maka kadang bisa jadi karena mungkin Allah itu rindu dengan rengean kita, dengan keluh kesahnya kita. Kadang Allah Subhanahu wa taala sedikit memberikan ujian kepada kita. Dengan ujian yang mungkin berat. Sehingga apa? Sehingga kita ketika mendapatkan ujian tersebut, mungkin ujian dari masalah pekerjaan kita. Pekerjaan kita di PHK, kita dipecat, ya kan? Mungkin ya, itu merupakan bagian dampak ujian sangat luar biasa bagi seorang pekerja, sehingga ia mungkin galau kemudian melaksanakan sholat sunnah kemudian berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Jamaah pengajian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW pernah ditanya dari Abu Umarah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya tentang doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjawab, di pertengahan malam yang akhir dan di setiap selesai sholat fardu. Hadis riwayat Tirmizi. Sudah masuk waktu sholat? Ya, mungkin untuk selanjutnya nanti kita selesaikan di pertemuan yang akan datang. Ya, mungkin hanya sekian dari saya. Ilaliko wassalamah nun wal qalami wa ma yasturun wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية